Enggak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Raffi Fauzan Fardian dengan NIM 2231153. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai jasa-jasa audit, prinsip audit, introduction to international standards on auditing. Enggak. Baik, pada slide pertama ini kita akan membahas mengenai standar keterikatan menurut IASB. Jadi, layanan auditor adalah pekerjaan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan audit untuk kliennya. Kecuali layanan konsultasi, pekerjaan yang dilakukan oleh para auditor di bawah bimbingan standar keterlibatan yang ditetapkan oleh Dewan Standar Audit dan Jaminan Internasional IASB. Beberapa standar keterlibatan didasarkan pada kerangka internasional untuk keterlibatan jaminan dan kerangka layanan terkait. Dua set standar ISAS dan ISAES berbagi kerangka keterlibatan jaminan, dan satu set standar ISR didasarkan pada kerangka layanan terkait. ISAS dan ISAES dan ISRSS secara kolektif disebut sebagai standar keterlibatan IASB. Semua standar layanan auditor memiliki landasan kode etik IESBA seperti yang kita bahas di bab sebelumnya, Standar Internasional tentang Pengendalian Kualitas atau ISQC. Dua set standar berdasarkan kerangka jaminan adalah ISA dan ISAE. Standar Internasional tentang Audit 200 atau ISA 200. Tujuan auditor independen dan penyelenggaraan audit maksud kami sesuai dengan standar internasional mengenai audit. Menjelaskan konsep utama yang berlaku untuk audit, review, atau keterlibatan tujuan khusus. Standar internasional tentang keterlibatan jaminan 3000 atau yang disebut ISA 3000, keterlibatan jaminan pada subjek materi selain informasi keuangan historis, menjelaskan konsep yang berlaku untuk layanan jaminan yang subjeknya tidak terkait dengan informasi historis. Keterlibatan yang dicakup oleh Standar Internasional tentang Layanan Terkait (ISRS) didasarkan pada kerangka layanan terkait. Standar dalam kerangka ISRS saat ini diterapkan pada dua layanan audit, yaitu keterlibatan untuk melakukan prosedur yang disepakati mengenai informasi keuangan ISRS 4400 dan kompilasi ISRS 4400. Ada dua jenis keterlibatan jaminan, antara lain keterlibatan jaminan yang masuk akal dan keterlibatan jaminan terbatas. Tujuan dari keterlibatan jaminan yang masuk akal adalah pengurangan resiko keterlibatan jaminan ke tingkat yang dapat diterima berdasarkan keadilan keterlibatan sebagai dasar dari bentuk ekspresi positif dari kesimpulan praktisi. Tujuan dari keterlibatan jaminan terbatas adalah pengurangan resiko keterlibatan jaminan ke tingkat yang dapat diterima dalam keadaan keterlibatan, tetapi di mana resiko tersebut lebih besar daripada untuk keterlibatan jaminan yang masuk akal sebagai dasar dari bentuk ekspresi negatif dari kesimpulan praktisi. Kerangka internasional untuk keterlibatan jaminan menjelaskan 5 elemen yang dimiliki oleh semua keterlibatan jaminan. Yang pertama adalah hubungan tiga pihak yang melibatkan praktisi, pihak yang bertanggung jawab, dan pengguna yang dimaksud. Lalu yang kedua ada subjek yang tepat, ketiga ada kriteria yang sesuai, keempat ada maksud kami bukti yang cukup dan tepat, dan yang terakhir ada jaminan tertulis dalam bentuk masuk akal atau keterlibatan jaminan terbatas. Keterlibatan jaminan selalu melibatkan tiga pihak yang terpisah. Yang pertama seorang praktisi, pihak yang bertanggung jawab, dan pengguna yang dimaksudkan. Subjek suatu jaminan adalah topik yang menjadi objek jaminan. Subjek bisa berupa laporan keuangan, informasi statistik, indikator kinerja non-keuangan, sistem dan proses, misalnya kontrol internal, lingkungan dan sistem IT, atau perilaku, misalnya tata kelola korporat, kepatuhan terhadap regulasi, praktik sumber daya manusia. Kriteria yang sesuai bisa merupakan kriteria yang sudah ditetapkan atau dikembangkan secara khusus, adalah patokan, standar objektif atau seperangkat aturan yang digunakan untuk mengevaluasi bukti atau mengukur subjek dari suatu jaminan. Secara umum, prosedur pengumpulan bukti yang sama, kontrol kualitas, dan proses perencanaan berlaku untuk layanan jaminan seperti halnya untuk audit.
Auditor menyediakan laporan tertulis yang berisikan kesimpulan yang menyampaikan jaminan yang diperoleh dari informasi subjek materi. Dalam menyusun laporan audit, praktisi harus menyimpulkan apakah bukti yang cukup dan tepat telah diperoleh untuk mendukung kesimpulan yang tercantum dalam laporan jaminan. Laporan jaminan harus ditulis dan harus berisi ekspresi yang jelas tentang kesimpulan praktisi mengenai informasi subjek materi tersebut. ISAE tidak mengharuskan format standar untuk pelaporan semua keterlibatan jaminan, melainkan mengidentifikasi elemen dasar yang perlu untuk dimasukkan dalam laporan jaminan. Komponen standar dari laporan mencakup judul, penerima laporan, identifikasi informasi subjek materi, identifikasi kriteria, identifikasi pihak yang bertanggung jawab dan tanggung jawab mereka, tanggung jawab praktisi, pernyataan bahwa keterlibatan telah dilakukan sesuai ISAS, ringkasan pekerjaan yang dilakukan, kesimpulan praktisi, tanggal laporan jaminan dan nama lokasi praktisi, dan apabila diperlukan, deskripsi dari setiap keterbatasan yang mendasar atau pertanyaan membatasi penggunaan kepada pengguna tertentu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.